Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Kadus, yang saya hormati Bapak Imam Pegawai Sara yang berada di desa, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya banggakan adik-adik sepermainan. Dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya, maka pada saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Masjid Baitul Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarganya, pengikutnya sampai akhir zaman, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita membaca salawat ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema tausiah yang akan saya sampaikan pada saat ini berjudul Taharah, bersuci sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirukum bih. Artinya, diturunkan air bagimu dari langit supaya kamu bersuci dengan dia. Arti taharah, bersuci. Taharah menurut hukum syara ialah bersuci dari hadas dan najis. Dengan ketentuan suci dari hadas ialah yang berlaku pada badan dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Sedangkan suci dari najis ialah menghilangkan yang ada pada badan, tempat dan pakaian. Itulah makna dan arti taharah. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, tentang pembagian air. Air yang dapat kita pakai untuk berwudu, yaitu air yang bersih, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci, yaitu air suci lagi mensucikan. Ada 7 bagian. Pertama, air hujan. Kedua, air salju. Ketiga, air telaga. Keempat, air sungai. Kelima, air embun. Keenam, air sumur. Ketujuh, air laut. Dilihat dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi
pembagian. Pertama, air suci lagi mensucikan, yaitu air yang mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh, artinya air yang bersih, belum dipergunakan untuk apapun. Kedua, air suci dan dapat mensucikan, yaitu tapi makruh digunakan, yaitu air musammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam atau emas. Maksudnya ibu-ibu tahu tempat logam atau emas? Maksudnya baskom yang terbuat dari logam atau baskom yang terbuat dari emas. Kalau ada air yang seperti ini itu makruh untuk digunakan mengambil air sembahyang. Apa arti makruh ibu-ibu? Ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang mustakmal, artinya air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis, tapi tidak berubah rupa, rasa dan baunya. Keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena kemasukan najis, sedang jumlahnya kurang dari 2 qollah. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak mensucikan. Tetapi bila jumlahnya lebih dari 2 qollah dan tidak berubah sifatnya, maka air itu sah digunakan untuk bersuci. 2 qollah jumlahnya sama dengan 216 liter. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian najis. Najis dapat dibagi 3 bagian. Pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan, seperti bekas kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Kedua, najis mutawassithah, najis yang sedang, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang, seperti air mani yang cair yang memabukkan, barang yang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, juga tulang dan bulunya, bangkai manusia kecuali bangkai ikan dan belalang. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2 bagian pula. Pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud, nampak dan dapat dilihat,